Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan bersama-sama beribadah rumah tangga di rumah. Untuk itu, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyikan Kitab Bakti 164, bait 1 dan 2, Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui segala kekurangan dan kelemahan kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca pujian Mazmur, yang mana pujian Mazmur kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Kita akan membaca secara berbalasan. Saya akan membaca ayat yang menjorok keluar, Bapak Ibu Saudara, ayat yang menjorok ke dalam. Demikian bunyi pujian Mazmur kita pada malam hari ini. Kebajikan Allah, haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umat-Nya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa.
Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian pujian Mazmur kita pada malam hari ini. Saya persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon agar Roh-Mu yang kudus mengangkat semua pikiran kami yang mengembara dan membimbing kami dalam mendengar firman-Mu. Dengan demikian kami dimampukan untuk mengerti kebenaran dan kehendak-Mu, serta melakukannya dalam hidup pribadi, di tengah keluarga dan dalam keseharian kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya jemput untuk berdiri untuk kita mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab yang terambil dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 13 yang menyatakan tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan, sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu
dan melukai hati nurani mereka yang lemah. Engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Bacaan kita hari ini adalah 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 13. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin Bapak Ibu kalau sudah membaca tentang Korintus, pasti Bapak Ibu telah mengetahui bahwa Korintus adalah sebuah kota yang terkemuka di negara Yunani. Kota yang sangat kaya, kota yang indah, dan penduduknya bangga atas pengetahuan dan kebijaksanaannya. Masyarakat kota Korintus serba majemuk, berbagai macam-macam aliran kepercayaan atau keagamaan ada semua di dalam kota Korintus. Dan suatu ketika, jemaat Korintus diperhadapkan oleh suatu masalah, yaitu bagaimana sikap dan kelakuan yang tepat berhubungan dengan makanan persembahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bacaan 1 Korintus 8, 1 sampai dengan 13 ini menyatakan bahwa Paulus mengatakan bahwa mengenai daging persembahan berhala, kita semua memiliki pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud oleh Paulus adalah bahwa jemaat yang di Korintus memahami bahwa tidak ada sesuatu apapun yang namanya berharam. Namun Paulus mengingatkan bahwa jika kita memiliki pengetahuan itu, kita harus berhati-hati karena hal itu bisa membawa kita kepada kesombongan. Nah, kesombongan dalam konteks di sini Bapak Ibu ditunjukkan ketika kita mendorong atau mungkin memaksa orang lain untuk memakan sesuatu. Memakan yang bagi mereka tidak mau memakannya karena dianggap haram, tetapi kita mendorong orang tersebut untuk memakan segala sesuatu makanan tersebut. Karena menurut kita bahwa makanan yang kita anggap semuanya itu bisa dimakan, itu tidak ada yang haram. Sedangkan orang lain menganggap bahwa masih ada beberapa jenis makanan yang dilarang atau mereka menganggap masih haram. Itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa pengetahuan yang demikian membawa kesombongan, namun kasih senantiasa membangun. Paulus membandingkan antara pengetahuan dan kasih. Jika kita memiliki kasih sekalipun, kita mengetahui bahwa semua makanan halal, namun kita tidak akan memaksa pandangan tersebut serta mendorong orang lain untuk memakan makanan yang kita makan. Nah, jika ada orang yang menganggap bahwa dia mengetahui bahwa semua makanan itu halal, sehingga dia mendorong orang lain untuk memakan segala sesuatu, hal itu menunjukkan bahwa dia belum memiliki pengetahuan yang lebih penting, yaitu tentang kasih yang membangun. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh, Paulus menjelaskan bahwa memang tidak ada makanan yang haram. Semuanya boleh dimakan. Namun belum semua orang memahami
hal tersebut. Karena itu kita perlu untuk mengintrospeksi diri, atau kita tidak perlu memaksakan pandangan ini, apalagi memperdebatkannya. Namun kita perlu memahami bahwa makanan tidak akan membawa kita semakin dekat ataupun semakin jauh dari Allah. Itulah yang ditekankan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-8. Paulus mengatakan bahwa kita tidak akan rugi apa-apa jika kita tidak memakannya. Dan sebaliknya, kita pun tidak untung apa-apa jika kita memakannya. Jadi yang tidak makan tidak akan merasa rugi, dan yang makan pun juga tidak akan merasa diuntungkan. Paulus mengajarkan supaya kebebasan yang kita miliki ini sebagai seorang Kristen tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jika kebebasan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, maka pada hakikatnya kita berdosa terhadap Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang diajarkan oleh Paulus dalam nats ini adalah, sekalipun tidak ada makanan yang haram, sekalipun kita memiliki kebebasan makan segala jenis makanan, namun jika hal itu menjadi batu sandungan bagi saudara kita seiman, maka kita telah berbuat dosa. Contohnya, orang yang baru mengenal Kristen. Nah, ketika kita mengadakan sebuah pesta, Bapak Ibu, pasti di situ tersedia hidangan-hidangan yang lezat-lezat, yang enak, berbagai masakan. Mungkin kalau bagi orang Kristen, hidangan-hidangan ini tersedia seperti ada sup bernebun, ada RW, dan yang lain-lain. Nah, ketika kita kedatangan tamu, teman kita yang baru masuk Kristen, yang baru mengenal Kristus, nah kita menyuruh orang tersebut untuk memakan hidangan yang ada di hadapannya. Nah, bagi kita makanan seperti itu, Bapak Ibu, itu hal sudah biasa. Tidak ada masalah menganggap itu semuanya halal. Tetapi bagi orang yang baru menjadi Kristen, mereka masih menganggap bahwa hal tersebut adalah makanan yang dilarang atau makanan haram. Karena apa? Karena mereka masih terbawa oleh aturan-aturan yang dianut ketika dia belum mengenal Kristus. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hal seperti inilah kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyadari, jangan sampai iman mereka lemah membuat mereka tidak nyaman menghadapi hal tersebut. Terlebih ada pula dari teman-teman kita, walaupun tidak satu gereja, ada yang dari gereja lain, yang mungkin ada aturan-aturan yang lain juga, yang tidak membolehkan mereka makan daging atau minum minuman berwarna. Nah, kita juga harus menghormati keputusan mereka untuk tidak memakannya. Sebab Kristen banyak terdiri dari berbagai aliran, Bapak Ibu. Nah, disitulah banyak sekali keanekaragaman di dalam Kristen. Sehingga dalam hal makanan juga kita harus bisa menahan diri supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi apa yang kita pahami, apa yang kita tahu tentang soal makanan itu janganlah membuat kita menyuruh orang lain untuk mengikuti hal tersebut. Karena itu akan menjadi kesombongan bagi kita. Seperti Paulus, kita harus mencontoh beliau. Paulus dengan rela menahan diri untuk tidak memakan daging
atau memakan sesuatu yang bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, demikian juga yang mana pada hari ini bertepatan dengan ulang tahun Pelkat GP yang ke-70 tahun. Demikian juga dengan Pelkat GP, Bapak Ibu, di usia yang ke-70 tahun ini, yang mana usia seperti ini, kalau manusia sudah dibilang masuk dalam lansia. Jadi sudah banyak pengalaman manis, pahit dalam menjalani kehidupan. Nah, di usia seperti ini kita juga mengharapkan agar Pelkat GP GPIB bisa menjadi suri toladan bagi teman-teman seiman dan di dalam masyarakat. Terlebih menyikapi tentang keanekaragaman, terkhusus perihal makanan yang dipersembahkan dalam keyakinan lain. Untuk tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain untuk memakan makanan yang kita anggap baik, tetapi menurut orang itu tidak baik. Jadilah contoh yang baik bagi teman-teman kita dan juga bagi teman-teman yang di luar dari keyakinan kita. Untuk itu, para pemuda-pemudi GP diharapkan bisa menahan diri dan menyikapinya dengan penuh kasih dan berhikmat, baik di dalam persekutuan dengan teman seiman maupun dengan teman dengan keyakinan lain, yang mana perbedaan atau keanekaragaman itu memang ada. Janganlah perihal tentang makanan akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadilah pemuda-pemudi GP yang bijak, penuh kasih dan berhikmat, dan tetap menjaga identitas iman sebagai pengikut Yesus Kristus yang setia. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan, mari kita membuka Gita Bakti nomor 69, bait
Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas segala firman yang sudah boleh kami dengar dan renungkan. Tuntun kami ya Tuhan untuk memiliki sikap penuh hikmat dan penuh kasih terhadap perbedaan di antara sesamamu. Sehingga kami bisa menjaga identitas iman kami sebagai pengikut Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapa, pada malam hari ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Ya Bapa, tolong Engkau jaga, Engkau lindungi selalu keadaan bangsa kami, yang mana bangsa kami dalam keadaan masih kondisi yang terpuruk karena kondisi virus corona ini ya Bapa. Tuhan, Engkau sertai, Engkau berkati bangsa ini, terlebih Bapak Presiden yang sudah bekerja keras untuk bisa menuntaskan masalah ini ya Bapa. Berikan beliau kesehatan, berikan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini ya Bapa. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang yang telah mengalami penderitaan, baik dalam kondisi yang sakit maupun mereka yang dirumahkan karena pandemi corona ini. Tuhan, Kau boleh melawati mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan bagi mereka, berikan kesabaran bagi mereka, bahwa kami yakin dan percaya Tuhan akan menghalau semua segala sakit penyakit, segala wabah yang ada di dunia ini boleh hilang di dunia ini ya Tuhan, agar kami bisa untuk selanjutnya bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon tuntunan kasih-Mu ya Tuhan, agar Tuhan selalu menjaga, melindungi kami. Ya Bapa, begitu juga kami berdoa bagi gereja-gereja di seluruh muka bumi, terkhusus gereja GPIB dimanapun mereka berada, dan juga terkhusus bagi gereja kami GPIB Immanuel Banyuwangi. Tuhan boleh memberkati di dalam persekutuan kami, segala kegiatan gerejawi yang kami lakukan. Tuhan menjaga, Tuhan selalu melindungi kami, agar kami selalu terhindar dari segala yang tidak diinginkannya Bapa. Berkati para presbiter, Bapak Pendeta sebagai gembala kami, berkati beliau dalam kesehatannya, berkati di dalam pelayanan beliau, juga kehidupan rumah tangganya. Berkati para penatua diaken juga dalam pergumulan kami, di dalam keseharian, di dalam pelayanan kami juga ya Tuhan, dan kehidupan rumah tangga kami. Tuhan memberkati. Dan berkati juga, sertai juga jemaat-Mu yang dalam kondisi kelemahan tubuh atau sakit ya Tuhan. Engkau jamah bagian-bagian yang sakit, obat-obatan yang mereka minum, Tuhan berkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dimampukan dan disembuhkan seperti sedia kala, sehingga jemaat-Mu boleh beraktivitas, boleh bergabung bersama-sama dengan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, begitu juga kami berdoa bagi orang-orang yang terkhusus bagi para medis, yang mana mereka telah bersusah payah, telah berjuang untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena dampak dari corona ini. Mereka mengalami kelelahan, mereka juga perlu istirahat ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Kau lawati para medis ini, berikan kekuatan, berikan mereka kesehatan, sehingga mereka bisa boleh berkumpul kembali dengan keluarga mereka masing-masing. Berkati jemaat-Mu, semua yang ada di GPIB Immanuel Banyuwangi, di dalam kehidupan mereka, di dalam kerjaan mereka, kehidupan rumah tangga mereka, Tuhan boleh menyertai, Tuhan boleh memberkati. Dan juga Tuhan berkati juga sekolah ya Pendik, berkati sekolah ini, para siswa, guru, semuanya Kau berkati dalam kesehatannya ya Bapa. Ya Tuhan, inilah doa seru sembahyang kami ya Bapa, yang mana kami tidak dapat menyebutkan satu persatu atas permohonan kami, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan mengetahui apa yang akan kami naikkan di dalam doa syafaat kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang mengatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Tuhan memberkati persembahan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Untuk mengiringi persembahan, kita akan bersama-sama menyanyikan Gita Bakti 87, bait 1 dan 3, Aku Bersyukur Padamu. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Saya jemput Bapak Ibu untuk berdiri. Kita menyanyikan dari Gita Bakti nomor 117, bait 2, 3, dan 13. Bapak Ibu, terimalah berkat. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai
kami sekalian sampai selama-lamanya.